Ica Anissa kunjungi makam mendiang Stevia Agnesia. Jadi sorotan publik. Belakangan ini diketahui bahwa Stevia pernah sakit karena diguna-guna hingga ia meninggal dunia. Lantas tuduhan itu mengarah kepada teman berinisial Iya, karena Stevia pernah didatangi mimpi oleh Ica selaku orang yang dituduh menyantet dirinya, lantas kepercayaan itu semakin dikuatkan oleh tingkah Ica yang mencurigakan. Dan sekarang ia keciduk tengah berada di makam Stevia. Apakah yang ia lakukan hingga ia pergi mengunjungi makam Stevia? Beredar kabar tersebut bahwa ia pergi ke makam Stevia mengaku meminta maaf kepada almarhum tentang apa yang ia telah lakukan selama ini. Ia mengaku menyesal dengan semua perbuatan yang telah ia lakukan kepada Stevia. Ia berjanji akan bertaubat dan mengakhiri perbuatan buruknya selama ini. Ia hanya ingin merubah semua menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia berdoa semoga Stevia diterima di sisinya dengan baik, dan bisa memaafkan perbuatan yang selama ini perbuat terhadapnya. Gerah dituding santet Stevia Agnesia, Ica Anissa merasa dizalimi dan singgung soal keadilan. Nama Ica Anissa Faradila ikut terseret sebagai sosok yang diduga kuat melakukan santet pada Stevia Agnesia, yang belum lama ini meninggal dunia karena menderita penyakit kanker serviks. Gerah kerap dituding oleh netizen. Ia menyatakan keluh kesahnya dalam postingan media sosial dan menyinggung soal kezaliman. Hal ini justru membuatnya semakin diserang netizen. Scroll untuk kisah selengkapnya. Pihak keluarga telah mengonfirmasi bahwa Stevia Agnesia meninggal dunia usai berjuang melawan penyakit kanker serviks. Namun, publik juga menyorot Ica Anissa yang disebut-sebut terlibat dengan meninggalnya Stevia beberapa waktu lalu. Dugaan ini dikarenakan pernah terjadi perseteruan antara keduanya beberapa tahun yang lalu dan Stevia sendiri pernah mengaku di tubuhnya terdapat benda asing seperti paku yang diduga santet. Kesal dengan terus-menerus dituduh sebagai pelaku santet kepada almarhum Stevia Agnesia, Ica Anissa akhirnya membagikan isi hatinya melalui akun Instagram pribadinya. Sambil memposting foto dirinya bersama keluarga saat melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci pada tahun 2020, ia mengaku merasa terzalimi hingga hanya bisa berdoa dan menangis. Teringat 2020, pertama kali Si dizolimi, sangat dizolimi. Dan orang tua Si pun sangat sakit hati melihat anaknya dizolimi, setiap hari hanya bisa berdoa dan nangis, tulis Ica Anissa Faradila dalam postingannya, dikutip pada Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024. Meskipun merasa dizalimi, Ica menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan membalas dendam pada orang-orang tersebut. Baginya, hanya Allah SWT yang berhak membalas perbuatan jahat manusia. Maka, ia menenangkan dirinya dengan menjalani ibadah umrah. Saat itu Si gak bisa membalas. Dan memang gak mau membalas dengan yang sama. Dan bagi Si bukan hak Si untuk membalas perbuatan jahat. Hanya Allah Maha Kuasa untuk membalas perbuatan jahat, tulisnya kemudian. Saya pergi umroh untuk menenangkan hati saya. Saya ingin pulang umroh, saya melupakan semua, ingin bisa lebih tenang. Di depan Ka'bah saya mengucap namamu, orang yang menzolimi saya, imbuhnya. Dalam unggahannya, Ica Anissa juga mengingatkan setiap orang untuk tidak menzalimi sesama manusia. Karena hanya Allah yang adil dan memberikan keadilan yang sebenarnya. Saya selalu berdoa minta keadilan. Si mengingatkan kalian semua jangan pernah zolim atau menyakiti hati manusia berkali-kali. Allah Maha Adil dan memberi keadilan yang terbaik untuk manusianya, katanya. Terakhir,
Ica Anissa Faradila menyatakan harapannya agar dapat kembali melaksanakan ibadah umrah. Tak menyimpan dendam. Ia pun turut mendoakan hal serupa bagi netizen agar dapat berkunjung ke Tanah Suci. Anggi Pratama seakan belum bisa merelakan kepergian Steffi Agnesia. Dia terus mencari penyebab kematian sang istri. "Aku enggak bakalan berhenti mencari dan mencari tahu siapa yang membuat kamu seperti ini," tulis Anggi Pratama. Bahkan, di luar dugaannya Steffi Agnesia harus pergi dengan cepat. Steffi meninggal setelah dirawat di RSCM, Jakarta Pusat. Anggi Pratama undang Ustadz Faizar untuk membersihkan aura negatif di rumahnya. "Dengan ikhtiar ini kami sekeluarga sehat dan dijauhkan dari sihir," tulis Anggi Pratama. Tidak lupa, dirinya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Faizar karena telah membantu untuk membersihkan aura negatif di rumahnya. Anggi Pratama meyakinkan bahwa yang menyantet sang istri Ica Anissa Faradila. Nama Ica Anissa Faradila ikut terseret usai Steffi Agnesia meninggal dunia. Pasalnya banyak warganet menuding Ica sebagai pelaku yang sudah mengirimkan santet kepada almarhumah Steffi hingga meninggal dunia. Ica sendiri sudah membantah tudingan tersebut dan berjanji akan menunjukkan semua bukti yang dimilikinya, tetapi warganet tetap berusaha menguliti jejak-jejak digitalnya di masa lalu. Salah satunya unggahan Instagram tertanggal tanggal 27 Oktober tahun 2023 yang diduga sebagai bukti Ica yang terobsesi dengan kehidupan Steffi sampai menirukan semua gaya hidup istri Anggi Pratama tersebut. Saking terobsesinya. Apa namanya kalau udah sampai begini GUYZ, sentil akun TikTok @julianasimarmata8. Dikutip pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Di foto tersebut tampak Ica yang sedang duduk santai menikmati pemandangan kota Paris, Prancis dari balkon hotel tempatnya menginap.